Ya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Pur. Izinkan saya men-tag video ini untuk tugas akhir, yaitu ujian akhir daripada akuntansi syariah. Di sini tugasnya adalah membuat presentasi di mana temanya sudah dibagikan sama Pak Pur, lalu divideokan dan dipresentasikan. Kira-kira sampai atau tidaknya silahkan dinilai sama Pak Pur bagaimana, dan saya sendiri terima revisian apabila ada kesalahan. Dan di sini ada perkenalan dari saya mengenai tentang akad salaman. Bukan salaman ya, tapi akad salam. Tapi sebelum kita jauh kepada akadnya, izinkan saya dulu memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yan Rifki Azhari. Saya lahir 16 November tahun 1996. Saya berbintang Scorpio. Saya adalah orang yang sangat antusias, dan ekstrovert. Saya nggak bisa berada di dalam rumah karena gimana ya? Saya adalah pribadi yang selalu cari keramaian gitu. Walaupun di keramaian saya selalu merasa sepi seperti itu. Hingar-bingar keramaian itu membuat saya lebih fresh lah, lebih suka gitu ketimbang di dalam rumah gitu. Karena di dalam rumah saya juga ujungnya bergerak gitu, pecicilan lah. Pokoknya saya adalah anak yang lumayan pecicilan. Dan lumayan mau berbicara banyak sama orang lain gitu, karena saya punya rasa keingintahuan yang lebih untuk mengenal seseorang seperti itu. Di sini ada pendahuluan tentang akad salam itu seperti apa sih. Di sini adalah saya beri waktu 10 detik untuk baca. Ada 10 detik, lanjut ya. Di sini akad salam nih bentuk transaksi dalam keuangan syariah ya, di mana si pembeli ini membayar barang yang diinginkan di awal. Jadi diingat bahwa pembeli akan membayar harga barang yang diinginkan di awal. Dan si penjualan nih akan menyiapkan di mana akan menyediakan barang yang diinginkan oleh pembeli tersebut. Nah, akad salam ini membuat keduanya melakukan transaksi jual beli yang halal tanpa melibatkan unsur riba. Kenapa hal seperti itu? Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena di sini pembeli itu membayar harga barang yang diinginkan di awal. Berarti secara tidak langsung namanya jual beli, harfiahnya jual beli itu adalah bertemunya si penjual dan si pembeli. Jadi dua-duanya nih saling bertemu tatap muka lah, dan membuat akad di antara mereka. Kira-kira akadnya seperti apa sih? Contoh kalau akad salam ini, di mana si pembeli ini, kita bikin skenario di mana akad salam ini terjadi pada perkebunan. Karena setelah saya riset dan banyak baca video dan buku, ternyata akad salam ini lebih banyak berlaku untuk pertanian, perkebunan. Jadi misalnya si A nih pengen beli kurma dari si B. Nah, si B ini menyiapkan gitu. Nah, yang menjadi pembedaannya adalah si A ini pengen kurma, tapi dari si B yang satu jenis saja, tidak dipilihkan lah. Dan itu dalam jangka waktu yang lama gitu. Namanya akad salam. Nah, bedanya akad salam dengan toko online. Jadi gini, sebelum kita beralih topik ke toko online itu, si akad salam ini yang menjadi pembeda adalah akad salam dan toko online ini. Akad salam itu terjadinya lama sekali gitu. Jadi saya pengen barang nih, misalnya saya pengen kurma dari kebunnya B, itu setahun kemudian gitu. Karena tidak mungkin terjadi misalnya saya pengen kurmanya ini tapi belum musimnya gitu, terus harus diadain. Nah, itu bukan akad salam namanya. Jadinya seperti toko online. Karena misalnya kalau toko online itu
kamu ingin pengen beli kurma dari si B. Nah, si B akan berkewajiban untuk menyediakan sesuai dengan rentang waktunya, yaitu tidak ya sesuai kesepakatan dari awal. Kalau akad salam itu si A pengen kurma tapi untuk tahun depan. Nah, yang membedakan dengan toko online adalah si A pengen kurma tapi kalau bisa waktunya dalam rentang waktu yang tidak lama seperti itu. Karena kecanggihan teknologi sekarang itu membuat komoditas pasar itu jadi lebih global lah. Dari manapun barang-barang itu bisa ditemukan seperti itu. Nah, yang dipertanyakan di sini sebenarnya toko online itu menggunakan akad salam atau enggak sih gitu. Nah, di sinilah kita akan bahas di mana kalau toko online itu biasanya menggunakan model transaksi jual beli konvensional, di mana di situ ada ya maaf lah, di situ ada mungkin bisa terjadinya riba gitu dalam sebuah transaksi, atau ada biaya tambahan yang kita sendiri nggak ridho gitu loh, nggak ikhlas gitu. Dan satu lagi saya lupa nambahin di situ, yang krusial adalah namanya jual beli harusnya bertemu secara langsung. Itu harfiahnya jual beli di awal saya bilang seperti itu, yaitu pembeli dan penjual bertemu dengan langsung, melihat barangnya, membuat akadnya, atau kalau tidak melihat barangnya, melihat proyeksi bagaimana akad itu bisa terjadi. Nah, disitulah jual beli yang semestinya secara Islam seperti itu. Tapi toko online tidak menggunakan itu karena dia menggunakan model transaksi jual beli konvensional seperti itu. Nah, di sini namun ada perbedaan penting lah dari mekanisme dan tujuannya. Yang gimana si akad salam ini pembayarannya di muka tanpa adanya transaksi pinjaman atau tambahan biaya. Jadi yang membuat si toko online ini tidak bisa menerapkan transaksi akad salam ini karena si toko online ini ada ya, kita maaf tanpa mendiskreditkan suatu brand, ada namanya pay letter di sana, yaitu pinjaman. Jadi pinjaman ini kan sebenarnya mungkin secara harfiah menurut pengertian saya pribadi, di mana pinjaman itu harusnya digunakan untuk memudahkan orang yang ingin meminjam. Tapi di sini dengan cara konvensional di mana ada tambahan biaya gitu. Mungkin keduanya sama-sama rela gitu, dan si peminjamnya nih ngasih ketentuan di mana nanti kalau gue pinjemin duit lu ada tambahan biayanya segini ya. Itu adalah mungkin upah lah dari dia meminjam. Tapi kan kadang si yang pengen meminjam ini kadang kayak nggak ikhlas nih gitu. Nah, itulah di situ namanya pinjaman itu yang berbasis bunga seperti itu. Jadi kadang ada keikhlasan atau tidak, dan itu juga riba itu sangat diharamkan lah di dalam ekonomi syariah seperti itu. Atau tambahan biaya lainnya seperti bunga. Oh ya udah, lu beli di gue deh, tapi ada tambahan biayanya ya. Ya nggak tahu untuk margin atau bunga. Yang jelas di sini kan seperti bunga ya. Kalau bunga tuh mungkin ada tambahan lebih gitu dengan tambahan biaya beberapa persen gitu. Nah, di situ tidak diperbolehkan di akad salam ya. Tapi kalau bicara kesimpulan daripada pembicaraan kita hari ini adalah enggak kesimpulan pada pembicaraan hari ini. Kesimpulan pada slide ini adalah akad salam itu bisa dilakukan kalau dua-duanya sama bertemu, sama menentukan akadnya secara bertemulah tatap muka gitu. Kan bedanya toko online ini, si toko online sebagai mediator daripada si penjual dan si pembeli. Nah, disitulah kan si mediatornya ini ingin juga dapat untung dong, karena kan dia membuat aplikasi di mana penjual dan pembeli saling ketemu, dan di situ ada menyelipkan sistem jual beli konvensional di mana gue kasih pinjaman deh gitu, tapi pinjamannya lebihin ya. Nah, dana berlebihan itu tidak bisa dipakai dalam ekonomi syariah, atau tambahan biaya nih gue kasih deh nih, tapi ada tambahan biayanya segini ya gitu, dan itu tidak bisa diterima di ekonomi syariah seperti itu. Itu mungkin secara akad ya, atau mungkin kalau dibikin jurnal mungkin seperti itu. Jadi gampangnya seperti ini sebelum kita ke skenario. Di sini ada jurnal di mana 30 Januari 2023 si A ingin membeli kurma dari kebunnya si B. Mereka bertemu, itu namanya akad salam nanti. Dengan akad apa? Akad salam. Nah, perbedaan dari akad salam, mereka bertemu enggak hujan.
di akad salam ini bedanya, nanti saya pengen beli kurma ini, tapi untuk tahun depan, berarti di jurnalnya 30 Januari 2023, si A membeli kurma dari kebun si B. Nah, nanti di bawahnya 30 Januari 2024, si A mengambil kurma dari kebun si B. Seperti itu. Nah, adanya akad salam ini supaya si penjual itu tidak terburu-buru lah dalam menyiapkan barang. Ya, misalnya mungkin kurma terlalu jauh lah, secara nalar dan logika. Mungkin gini lah yang lebih gampangnya. Misalnya si A ingin membeli bakso 1 ton, 1 ton tuh kan banyak banget gitu loh. Dari si B nih, dan ingin bakso itu bisa terjadi 1 ton itu dibikin 1 ton, kan tidak mungkin dalam waktu dekat, pasti harus ada jangka waktu yang lebih lama. Nah, itulah makanya akad salam itu ada di tengah-tengah kita. Jadi ya udah, saya pengen baksonya 1 ton nih Mas B, kamu sediainnya 3 bulan ke depan ya. Nah, kalau misalnya saya mau baksonya Mas B deh, tapi saya pengen seminggu kemudian 1 ton. Itu dia bisa jadi akad salam. Karena sistemnya akad salam itu tidak memberatkan si penjual dan diberi keringanan waktu seperti itu. Nah, di sini ada skenario kecil di mana saya membuat namanya skenario bagaimana akad salam itu bisa terjadi. Di sini pakai bahasa Inggris ya. Yang pertama, si buyer itu atau si pembeli ini lagi nyari di pasar nih, lagi lihat-lihat lah, mencari apa yang dia butuhkan gini. Nah, terus si sellernya itu, si penjualnya ini sambil nyiapin barang, dia pokoknya sambil menunggu pembeli ada yang datang, dia mengecek stok barang atau menyiapkan barang dagangannya seperti apa. Nah, sebentar ya, ini bisa kita geser nggak ya? Oh, nggak bisa digeser. Oke, kita lanjut ya. Di sini transaksi ini adalah di mana si pembeli ini dan si penjual ketemu gitu. Mereka decide their option to make the deal to make it deal. Di situ ada bacanya dealnya jadi atau tidak gitu. Dealnya ongoing or just goes away gitu. Pokoknya di situ kalau nggak salah saya. Jadi si seller dan si buyer ini bertemu nih, mereka transaksi lah di antara keduanya gitu. Kayak tadi si A pengen sesuatu dari si B nih. Nah, tapi saya pengennya dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, si B ini akan menyiapkan, oh berarti kalau jangka waktunya lama, berarti di situ kita menggunakan akad salam. Makanya di tengah-tengah daripada di antara transaksi sama hasilnya di sini nanti akan terjadi yang namanya akad salam di sini. Nah, di sini titiknya mulai muncul di mana akan terjadi yang namanya akad salam. Akad salam itu adalah akad yang dibuat untuk transaksi dalam jangka waktu lama. Lebih gampangnya seperti itu. Jadi tidak terburu-buru dan bisa disiapkan. Dan rata-rata barang atau sesuatu yang dijual dengan akad salam itu adalah barang-barang yang dibutuhkan jangka waktu yang lama. Misalnya dalam zamannya Nabi adalah komoditas perkebunan, komoditas pertanian gitu. Kalau di sekarang kita seperti itulah. Maksudnya dalam zamannya Nabi itu mungkin saja terjadi karena satu, kita memikirkan bahwa transportasi itu tidak seperti sekarang gitu, yang ada mesin yang bisa cepat ataupun akses jalannya itu. Makanya pada saat itu ada yang namanya akad salam. Jadi misalnya jaraknya lumayan jauh lah, misalnya dari Cikarang ke Bogor nih kan lumayan jauh. Mereka ketemu dan belum tentu barangnya itu ada tuh. Nah, akhirnya dibikin akad salam. Nanti saya datang lagi 3 bulan kemudian ya, atau 4 bulan kemudian barang itu udah harus ada. Nah, 4 bulan kemudian yang dari si Cikarang ini datang lagi ke Bogor untuk mengambil barang itu. Dan modal transaksi bisnis seperti ini biasanya minim keharaman, karena pertama mereka bertemu
secara tatap muka. Kedua, mereka menggunakan akad lah di antara keduanya, dan ketiganya sama-sama ridho dan ikhlas. Dan kalau bisa, kalaupun ada margin ya, saya belum belajar lebih lanjut, tapi saya hanya berspekulasi di mana misalkan ada margin itu disepakati oleh keduanya. Jadi tidak ada inilah, tidak ada saling saling nanti bisa cenderung daripada miskomunikasi lah, karena kan mereka bertemu secara langsung gitu, tidak mungkin ada miskomunikasi di sana. Mereka menentukan akadnya di waktu mereka bertemu gitu. Itulah keunggulan dari akad salam. Dan kejelekan akad salam di sekarang itu sudah tidak terpakai. Kenapa? Karena kecanggihan teknologi itu membuat orang semakin mudah untuk berbelanja, dan akad salam ini ditinggalkan. Tapi bisa aja akad ini bisa terjadi kalau waktu saya di Jawa ada namanya, saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak, mohon dikoreksi Pak Pur. Jadi kita punya ladang yang luas di sana, jadi ada di situ ada penjual dan pembeli, bukan, si pemilik ladang dan yang ingin bercocok tanam tuh mereka bertemu untuk membuat akad di mana sama-sama buat perjanjian lah seperti itu. Mohon bentar ya. Oke, kita lanjut. Pokoknya tuh kelihatan ini masih gue rekam tau nggak? Gue kesel anjir. Sorry ya Pak Mur. Ini ada Bilal di sini, kita lagi kerja kelompok. Jadi gitu, mungkin saja secara pertanian mungkin si pemilik ladang dan yang ingin pemodal tuh saling bertemu, mungkin saja bisa terjadi akad salam. Tapi wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu persis seperti apa, nanti kita akan pelajari lagi. Dan kita di sini akan terjadi result di mana hasil kalau keduanya setuju atau si penjualnya menyanggupi dan si pembelinya juga setuju dengan akad yang mereka adakan, si penjualnya harus menyiapkan kesepakatan yang terjadi di antara keduanya gitu. Seperti tadi misalnya rentang waktu yang dibutuhkan berapa lama, dia harus menyiapkan tuh di situ sesuai dengan bisnis kontrak atau akad atau perjanjian yang mereka buat pada pertama kali, seperti itu. Secara kesimpulan menurut saya akad salam ini sudah jarang sekali digunakan pada bisnis modern seperti ini, karena sudah tidak relevan, akses yang sudah begitu mudah, makanya akad salam ini ditinggalkan. Jadi walaupun ditinggalkan, tapi banyak alternatif yang hampir sama seperti akad salam gitu. Mungkin saja kalau kita bisa pelajari lebih lanjut atau diberikan pemahaman yang lebih tentang akad ini, mungkin kita bisa mengimplementasikannya kepada masyarakat-masyarakat yang kurang memahami lah bisnis-bisnis modern gitu. Mereka bisa digunakan bisnis-bisnis bisnis syariah lah gitu. Pertama karena mungkin mereka karena bisnis syariah itu semuanya jelas tanpa adanya penipuan, dan di antara keduanya itu sama-sama ridho lah. Itulah keunggulan daripada bisnis syariah seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih waktunya. Saya minta maaf kalau ada banyak gangguan di sini. Gangguan itu tidak bisa saya prediksi karena anak-anak ini masih hidup, masih bisa berjalan, tapi kadang ada singit lah gitu seperti itu. Dan pesan saya untuk Pak Purnama, terus inginlah mengajak kita gitu, jangan pelit ilmu sama kita, karena saya rasa Pak Pur adalah orang yang asik lah untuk kita bisa bicara gitu, walaupun gap umurnya terpaut begitu jauh gitu. Pak Pur masih mencoba untuk tetap relevan lah di antara kita seperti itu. Dan saya rasa dari semua dosen yang ada di FAI, saya sih lebih suka sama Pak Pur gitu. Ini pandangan pribadi saja sih, saya sebagai mahasiswa yang sudah diajarkan sama Pak Pur gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di WA atau di email. Di sini email saya ada selalu. Kalau ada pesan-pesan ataupun mau ngasih sesuatu ke saya bisa, atau melalui nomor WA
nomor WA-nya nanti bisa saya kasih, mungkin secara grup atau tanya aja, atau di IG saya juga punya, nanti saya sertakan di situ. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kopi firli wa hamni wa jibuni wa fa'ni wa zidni wa dini wa qini wa wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa slide ini disponsori oleh Slides Go. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Happy weekend.